Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan penafsiran, ada pasal-pasal, misalnya contoh pasal 22A, B, seorang hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan menyebutkan tidak jelas atau tidak lengkap mengatur dapat dituntut dan dihukum karena menolak mengadili. Nah, ini pasal undang-undang yang barangkali dilematis bagi seorang hakim ketika di pasal undang-undang itu kasuistik, sangat pelik atau sangat unik, sehingga hakim kesulitan untuk menentukan bagaimana dia mengurai persoalan itu terkait dengan pasal tersebut. Jadi seakan-akan pasal dalam undang-undang itu, peraturan itu belum diatur saat ini. Biasanya kalau terjadi seperti ini, maka ada komisi yang judicial review atau pengajuan berbanding terhadap hasil. Dalam hal ini, ketentuan tersebut berfungsi walau kekuatan hukum umum sering diikuti dijadikan dasar keputusan hakim kemudian terhadap masalah-masalah yang serupa. Sehingga ketika menemukan persoalan itu, langsung diputuskan. Mohon maaf, ini bukan kewenangan kami dan ini seharusnya bunyi undang-undangnya seperti apa. Ya, sama halnya ketika sampean di rumah sakit, Anda berobat ke puskesmas. Ternyata ketika Anda berobat ke puskesmas, alatnya tidak ada. Misalnya HB Anda turun, ya terus iya penanganannya. Akhirnya apa yang terjadi? Puskesmas memberikan rujukan ke rumah sakit di atasnya, atau bisa juga ke RSUD, atau bisa juga rumah sakit yang mempunyai alat terkait dengan kebutuhan tersebut. Begitu juga penafsiran hukum ini, oleh karena perkembangan masyarakat membuat hukum dinamis, maka hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat, that's binding, dengan menyelaraskan dan tidak merubah prinsip-prinsip atau asas hukum yang berlaku. Makanya hakim itu kadang ya iwu kekewu ya. Kayak kemarin kasusnya Gibran itu kan juga ya sulit. Mungkin pelanggarannya secara etika. Ya. Sehingga putusannya tidak masalah, tetapi yang hasilnya akhirnya menjadi persoalan etik. Sehingga kenanya di Pak Hakimnya kena persoalan etik. Untuk menemukan hukum yang tepat agar tidak mengalami atau tidak patuh dijauhi harus mampu melakukan penafsiran atau interpretasi hukum. Ada beberapa macam penafsiran. Pertama adalah penafsiran secara tata bahasa. Cara penafsiran ini berpedoman pada arti kata-kata sehari-hari, tanda dilarang, masuk tanpa keterangan berlaku di mobil, kendaraan motor, atau becak, misalnya. Contoh. Kan jelas, cara nek bahasa dilarang masuk, kan apa yang dilarang masuk? Kayak rambu-rambu misalnya, ada sebuah simbol misalnya. Nah, itu juga bacaan secara bahasa. Ada penafsiran secara resmi, otentik. Penafsiran pasti terhadap kata-kata diberikan oleh undang-undang seperti malam, pasal KUHP, pasal 98 yang waktu antara matahari terbenam dan matahari. Ini pengertian. Ya, contoh halnya, misalnya ini yang kasus yang hari ini lagi viral ya, terkait dengan pra-peradilan Firly, mantan ketua KPK. Ini kan ada perbedaan penafsiran antara si terdakwa sama penuntut, khususnya Polda Metro Jaya. Sehingga ketika mau mengadakan sidang pra-peradilan, maka setiap saksi, setiap
pihak yang dituntut atau yang digugat mendatangkan para saksi ahli untuk menafsirkan tentang kasus hukum yang sedang berlaku. Nah, disinilah tadi kalau mungkin di pertemuan awal saya katakan bisa juga doktrin itu atau penafsiran seorang ahli itu bisa kan dijadikan dasar hukum. Ya, kalau dari sisi otentik, misalnya dasar otentik ya pengertian sebuah malam itu apa? Walaupun saya memang kalau kita bicara penafsiran ini banyak multitafsir, kata-kata, bahasa itu belum tentu bisa sempurna menafsirkan sebuah makna, sebuah kejadian. Hari ini misalnya Anda katakan ini pagi apa siang? Baik. Misalnya sekarang sudah jam 8.40 menit. Ini bisa dikatakan pagi apa siang? Pagi menjelang siang. Ada yang mengatakan pagi menjelang siang karena sudah jam 9. Ada yang mengatakan masih pagi belum jam 9. Ada yang mengatakan pagi karena belum jam 12. Nah, ini kan di antara kalian aja penafsiran tentang hari ini jam 8.40 menit. Apa bisa dikatakan pagi? Apa bisa dikatakan siang? Misalkan Anda bangunnya 8.40 menit, itu bisa dikatakan pagi apa siang? Kalau Anda sarapan pagi, sarapan jam 8.40, dikatakan pagi apa sih? Nah, ini persoalan. Nah, ini penafsiran contoh-contoh. Di jam yang sama, tapi kasusnya seperti apa? Gitu. Kalau Anda bekerja jam 8.30, mungkin bisa dikatakan. Kalau Anda berangkat kerja jam 8.40 menit, dikatakan pagi apa sih? Anda kuliah mulai jam 8.40, pagi apa sih? Ini penafsiran itu. Ada penafsiran secara sejarah atau historis. Ini cara penafsiran yang memiliki tentang sejarah terjadinya dan maksud pembuatan seperti F25 sekarang harus ditafsirkan dalam rupiah sesuai dengan kebutuhan fluktuasi nilai mata uang dulu misalnya. Saya kalau saya sekolah dulu, uang saku saya mungkin kalau MI sekitar 75 rupiah atau 200 rupiah. Nah, saya sampai bisa oleh 200 rupiah, tapi apa itu? 2000 gak untuk kamus, Bu. Nah, kalau dulu 2000 itu sudah cukup untuk beli apapun dong. Dulu air minum, rokok aja 5 rupiah. Sekarang mungkin 500 rupiah atau 1003, 1004. Nah, ini penafsiran antara dulu dan itu macam-macam. Kemudian ada juga penafsiran secara sistematis atau dogmatis. Cara penafsiran ini mempertimbangkan pasal-pasal terkait dengan monogami absolut, pasal 27 KUHP, dan ke pasal 34 pasal 4 secara dogmatis masih normatif, bahasanya masih, artinya masih belum spesifik. Kamu jadi anak orang yang baik, baik dok, baik lo, iya pak, baik apanya? Pokoknya apik lah, gak perlu kon pinter, gak perlu kon prestasi, penting kamu jadi orang baik. Pokoknya ngakoni apik lah.
Atau juga ada penafsiran secara nasional, artinya bahasa yang digunakan, tafsir yang digunakan itu dipahami secara umum, secara nasional, bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Kalau di negeri kita bahasa Indonesia. Artinya orang Papua, orang Jawa, orang Sumatera, bahasa yang dimaksud sama. Orang Jawa kan ada ya kosakata. Sebenarnya bahasa yang paling miskin itu ya bahasa Indonesia. Bahasa Korea ya bahasa Arab mungkin. Bahasa Jawa lebih kaya lagi. Makanya bahasa Indonesia yang asli itu hanyalah mengadopsi dari berbagai macam bahasa yang di-Indonesiakan. Ada penafsiran secara teleologis atau sosiologis. Secara penafsiran ini yang dimaksud dengan undang-undang tetap atau sudah berubah. Artinya secara sosiologis atau teleologis bisa juga ini berubah. Ini macam-macam kalau kita bicara tentang penafsiran. Ada penafsiran meluas, ekstensif atau eksklusif. Cara penafsiran dengan memperluas arti hingga meliputi juga suatu peristiwa seperti menafsirkan listrik sebagai benda yang dapat dicuri. Orang mencuri listrik. Piye rek? Sopo le njupuk listrike? Dicawuk ta dicekel tuh. Banyak orang mencuri pulsa misalnya. Misalnya ada wifi-nya tetangga. Nah, kamu kebetulan bisa membuka wifi-nya. Itu nyuri apa ya? Nyuri sinyal maksudnya. Nah itu misalnya dituntut secara hukum, apa bukti nih? Terus apa sih gawe ono tak? Misalnya sampai netring, kebetulan dia ini gue tahu akhirnya di ono HIV ini lili metu rek, dia udah bisa HIV ini. Akhirnya urip loro-loro nih ya. Sopo sing gawe karo? Ya walaupun ada dia mau mencuri sinyal, tak mencuri listrik karuan dicolot ya. Beda lagi kalau mencuri benda, mengambil sesuatu jelas. Belum lagi nih mencuri hatinya. Mencuri hatinya. Tambah men itu. Nah, padahal hari ini orang berjuang untuk mencuri hati masyarakat. Dengan adanya apa? Ya ono kampanye, ono pamflet, ono TikTok dan sebagainya. Itu adalah upaya untuk mencuri hati rakyat. Nah, itu piye tafsiran ini. Atau mungkin adik-adik ini kan bahasa komunikasi, mencuri hati, mencuri pandang, mencuri pemikiran. Seperti hari ini adik-adik terkooptasi dengan apa yang saya sampaikan. Bisa juga. Ada juga terusnya ada penafsiran secara terbatas. Cara penafsiran dengan mempersempit atau kata seperti pada kecurigaan, kerugian, jelas dan bukan termasuk tidak terwujud. Kita merasa dirugikan, tapi wujudnya piye rek? Kowe mau nyuri sinyal nomor paketan iki nempel, nomor WWS, apa SMS, paket Anda tinggal 250 MB. Kayak sopo iki? Kemudian ada juga penafsiran secara meluas, analogis. Jangan nih, jauh ini. Dicari kok ini ya? Kenapa ya? Misalnya Astra kok nggak masuk ya? Kenapa?
Kalau kemarin alasannya nggak ada teori kotor, jangan-jangan dia takut dibullying atau takut dirundung karena di sini kaum cewek semua laku sendiri gitu ya. Itu juga terjadi. Itu kan analogi. Jadi masalah psikologis bisa juga dia tidak grogi atau bisa juga tidak pede gitu. Itu beberapa model penafsiran. Hanya ada adik ketika melihat sebuah persidangan, coba hakim atau pengacara itu melakukan sebuah penafsiran hukum menggunakan teori seperti apa. Permainan kata-kata, permainan hukum ini biasanya pengacara. Right? Kalau bisa dikatakan itu alibi. Di dalam teori interpretasi ada istilah fair air mission, keluasan interpretasi hakim. Apabila otentik dirasa kurang memberikan keyakinan pada hakim, maka hakim dengan keyakinannya sendiri dapat menentukan ketentuan hukum dengan memperhatikan pendapat dari saksi ahli dan perkembangan masyarakat. Testisnya adalah, misalnya kenapa teman Anda yang cowok nggak berani masuk, misalnya. Mungkin ada yang lebih mengatakan, oh gini Pak, nggak seperti itu. Ada yang jujur, ada motornya Pak. Mungkin ada persoalan lain yang barangkali membebani di dalam pikirannya sehingga dia tidak melakukan atau tidak masuk dalam. Apakah setiap hari masuk? Nah, ini perlu digali. Kemarin masuk enggak? Sudah berapa minggu dia enggak masuk? Ini contoh dari Emerson. Ketika penafsiran pertama tidak berhasil atau tidak bisa meyakinkan, penafsiran kedua alibinya, konstruksinya seperti apa? Pernahkah adik-adik atau sahabat yang di sini silaturahim lah ke rumahnya, barangkali sakit, tuh ini kan bisa juga terjadi. Atau bisa juga ada sesuatu hal yang mungkin adik-adik tidak terasa, kemudian menurut beliau tidak berkenan bagi mereka. Nah, ini kan perlu klarifikasi. Kayak Emerson, kebebasan hakim untuk menerapkan undang-undang sesuai dengan pandangan dan keyakinan yang tersebut. Di hakim tidak serta-merta meyakini apa yang Anda sampaikan. Mungkin saya nggak tanya kepada sampean, tanya pada teman yang lainnya. Atau bisa juga saya punya tetangga di sana atau saudara di sana tanya, ada nggak yang namanya ini ada? Posisi keluarganya seperti apa? Itu contoh, susah. Kemudian ada jenis metode konstruksi. Sebelum membicarakan jenis konstruksi, terlebih dahulu kita kemukakan syarat-syarat untuk melakukan sebuah konstruksi. Yang pertama harus meliputi materi hukum positif. Artinya pelanggarannya apa? Misalnya tidak masuk kelas atau tidak masuk kuliah. Kalau ini diteruskan, maka akan mempengaruhi presensi, akan mempengaruhi sistem akademik atau siapkan. Ini berjelas. Kemudian tidak boleh membantah diri sendiri. Tidak boleh membantah dirinya sendiri. Artinya bisa juga keyakinan pandangan pertama, pikiran pertama itu bisa menjadi kebenaran juga. Biasanya feeling pertama itu kan kejujuran. Di pandangan pertama, pemikiran pertama, itu bisa juga karena belum ada asumsi, belum ada persoalan atau jawaban yang lain yang mempengaruhi tafsir. Misalnya saya kamu tanya, kamu
minta apa, atau kamu mau makan apa, pecel bu, tapi jujur ya, burung liane gue nih, koncone ngomong pecelnya gak enak, ketemu seneng, akhirnya bingung. Makanya ketika kamu ditanya, kamu cinta enggak sama saya? Enggak, ya jujur. Enggak usah saya terus ngomong, iya, wes terus ngomong. Gue nih jawab menewah, kayak pertimbangan. Makanya jawaban anak kecil kebanyakan itu spontanitas. Spontanitas biasanya kejujuran. Baru dipengaruhi dengan nafsiran-nafsiran yang lain. Terkadang kita juga dipengaruhi kenapa tidak boleh membantah dirinya. Terkadang hati nurani kita sudah berbicara ini tidak benar. Tapi kalau ini saya sampaikan, ini akan melukai perasaan temannya atau yang. Atau bisa juga ini akan menjatuhkan diri. Saya jujur katakan, ojo moto sama yang tua, jelek sama yang asli jujur ya moto kita. Tetapi Anda mungkin cara penyampaiannya tidak serta merta langsung mengatakan ojo moto mulu, ganti po. Terkadang pada situasi tertentu menyampaikan itu tidak jadi masalah. Tetapi pada kondisi tertentu Anda menyampaikan itu menjadi persoalan bagi mereka. Hakim juga seperti itu, tidak serta-merta langsung membantah dirinya. Ada faktor estetis, faktor-faktor yang mungkin suka, malah takut, diteror atau sesuatu. Intinya yang harus mengandung materi kesatuan dan logis dalam sebuah keputusan. Artinya seorang hakim dalam menerapkan metode konstruksi itu harus saling berkaitan, masuk akal, logis. Nah, nek naluri ini moro-moro perasaan atau gak logis, yo angel ditafsir. Nah, yo melek ngono bojomu kok apa yo kira-kira apa faktor-faktor yang menentukan sebagai agama. Terus yang perempuan ini luas no opo seperti itu. Iki contoh dalam kasus persidangan kita juga nggak percaya kalau dia itu seorang pencuri, nggak percaya kalau dia itu melakukan kejahatan, padahal perangainya, pendatang, attitude-nya sangat baik, tetapi dia melakukan sebuah kejahatan. Ya, satu orang percaya. Terkadang kejahatan itu kan nggak, terkadang mau itu mau waya, hasilnya mau gede. Terkadang mau tenang-tenang tapi menghanyutkan. Ada yang mengatakan dia menakutkan, bergerak mematikan, menuju obat tambah. Metode konstruksi apabila ketentuan hukum belum ada berdasarkan asas non-linguis, hakim tidak boleh menolak perkara adanya tularan, maka dapat dilakukan metode konstruksi. Contohnya dengan analogi atau juga argumentasi kontrarium. Analogi itu berarti kan asumsi awal. Analogi itu contohnya apabila jual beli tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa, dapat dianalogikan bahwa jual beli itu tidak memutuskan hibah. Sesuatu barang yang dihibahkan tidak dapat dibatalkan dengan masalah barang itu akan dijual. Misal terjadi adanya jual beli, berarti kan tidak diberi, ada transaksi di situ. Ada sewa menyewa, berarti juga ada transaksi. Berarti gak gratisan. Beda kalau hibah dikasih. Orang dikasih kok didol mana piye rek? Ini analogi yang bisa juga dalam proses hukum.
Misalnya, saya punya rental mobil, kamu pinjam dengan perjanjian, terus kok jual biaya, atau kok gadekno, nah, kan banyak terjadi. Atau bisa juga kamu tuh pinjam, coba pinjamnya akadnya apa? Pinjam kamu buat untuk kuliah, apa pinjam untuk bayar kuliah? Nah, Mbak, aku pinjam motornya ya. Oh iya dek, kain. Sih, kok kayak apa ini? Berangkat kuliah, apa kok kayak bayar kuliah? Tuh. Fakta yang terjadi, loh dek, nanti pedai. Ya, aku makan wis ngomong sampean, Mbak. Nek aku pinjam sepeda sampean. Loh iya, tak selangno sampean. Tak pikirku sampean kayak budal kuliah. Lalu sampean dol, sampean gadekno. Lho aku pinjam jene tak bayar kuliah, itu tak gadekno beda sampean. Loh, ya perkara ya. Artinya pinjam untuk berangkat kuliah apa pinjam untuk digadaikan. Ketika si pemilik motor itu bertanya, loh dek mana sepedanya? Loh di teman saya, mbak, mari saya gadaikan. Saya kan udah bilang, nek sampai aku pinjam motornya, sama halnya, ya biar ya, saya itu. Kalau di sini kan contohnya perjanjian sewa menyewa, maka dianalogikan bahwa jual beli tapi dalam tidak bebas. Artinya kalau menyewa kan bisa kembali dengan batas waktu kalau jual beli jadi sudah lepas, tidak ada batas waktu. Selama itu tidak dibeli lagi atau diganti lagi ya tetap menjadi hak miliknya. Kemudian ada argumentasi kontratrio. Ini contohnya bahwa masa iddah hanya untuk istri yang telah putus perkawinannya karena suami meninggal dunia. Kalau cerai atau putusan pengadilan, ketentuan iddah ditunjukkan memberi kepastian bahwa rahim istri dalam kondisi suci, tidak ada janin di dalam rahimnya. Ketentuan iddah ini secara argumentasi kontrario tidak berlaku bagi suami karena suami tidak mempunyai rahim. Argumentasi kontrario itu ada efek. Ya, misalnya hukum ini berlaku ketika perempuan ada sebab yang bisa disahkan, bisa dikatakan boleh. Kalau ini contohnya terkait dengan masa iddah, berarti yang boleh iddah itu hanya seorang istri. Mosok sing lanang nek tinggal bojone sing wedok ono masa iddah. Makanya banyak para pasangan suami istri yang istrinya meninggal, mungkin belum 1 tahun atau belum 40 hari, belum 100 hari, wis nikah maneh. Bahkan wis seminggu wis golek gandengan wis ya. Beda kalau kau ya, kalau ditinggal meninggal berarti secara otomatis. Kalau ditinggal cerai beda, idahnya beda. Nek idahnya dalam kondisi yang tidak hamil, suci, ya, nek hukum Islam. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya Anda ditinggal kalau saya. Terus yang menjadi tanggung jawab atas anaknya siapa? Ketika putusan hakim. Siapa? Misalnya pasangan suami istri bercerai, anaknya 2. Yang satu usianya di bawah 5 tahun, balita, yang satu usianya di atas 15 tahun. Kira-kira yang bertanggung jawab atas anaknya siapa? Mas. Ini terkait hak asuh juga. Yang sampean yang bicarakan itu terkait.
Mungkin ketika masih balita, ya tidak mungkin kayak melok bapak kan manajer foto kasih foto anu ya. Kalau yang besar kita juga memilih terserah sama memilih ayah atau ibu. Kalau masih anak-anak ya ini, tetapi seorang ayah harus tetap memberikan hanya pada anaknya, tapi bukan pada istri. Saya juga. Ini penafsiran argumen. Jadi ada kontradiksi, ada suatu sebab akibat yang sehingga putusan itu tidak bisa diputuskan secara mutlak. Misalnya, kamu dikasih orang tuamu sepeda motor Vario, ada yang Beat, ada yang PCE. Ketika saya tanya, ini pedanya siapa? Oh, peda saya. Benar, Pak. Nek ngomong secara hukum ya duduk, Pak. Itu peda ayah, tetapi ini adalah motor ayah saya. Nek kau lho iku motore ayah, berarti dijupuk wong gak apa-apa wong hubunganku. Oleh ya. Kan enggak bisa. Yang namanya hak milik secara hukum, tarik nafas, duduk. Jadi itu bisa dikatakan hak milikmu, tetapi bukan milik. Secara hukum lu pada atas namanya bapakmu, STN ini jenenge bapakmu, BPKB-nya bapakmu, tetapi kamu pakai. Kamu ketika tanya pada sopo, pada saya, Pak. Bolehkah saya ambil? Pinjam, ya harus bilang dulu, Pak. Makanya banyak kasus leasing, apa jenis kredit, finance. Nah, kadang kita kan bawa motor ini yang kita leasing, kita kredit, ini kan sudah atas nama kita. BPKB-nya sudah atas kita, tetapi mungkin karena kita ada fidusia, perjanjian kredit, sehingga mungkin sepeda itu belum menjadi secara sah milik. Padahal kalau kita bicara hukum, itu lebih jenenge pedaku, Pak. Sampai nang garani maling. Misalnya ada debt collector di tengah jalan moro-moro ini di jalur sepeda debt collector. Ini motor kamu ya? Iya. Ini istilahnya ada? Iya. Di atas nama siapa? Bapak saya. Terus langsung diambil. Nah, ini dianggap Anda itu dirampas apa dicuri. Padahal itu sepeda-peda sama diri. Jeneng-jenengnya apa sama diri. Aku kasih dia. Makanya ketika ada developer atau ada apa itu harus ada prosedurnya. Tidak boleh dirampas dengan cara. Kalau Anda berteriak maling, maling, ya maling, Rek. Saya cara misalnya komentar apa? Nih, ngomong nih, peda saya diambil orang itu. Masyarakat tahu bahwa itu loh peda sampean. Terus yang ngambil itu merasa ya juga nggak ngambil. Ada tugas untuk menarik sepeda motornya ke bawah kantor. Jadi aku rek ini. Tapi terus warga wis kadung nyekel ya tau pantemi. Kayak mau bangsal bumi ini. Dan kolektor 4 akhirnya dikeruk masa. Apa ini? Selanjutnya ada aliran-aliran penemuan hukum. Ada legisme, ada breksisme, ada interpretasi, ada bahasa hukum. Ya. Aliran legisme, aliran ini lahir dari reaksi ketidakseragaman hukum kebiasaan abad 19 pada kondisi dengan menuangkan hukum secara lengkap, sistematis dalam kitab-kitab undang-undang. Aliran ini menegaskan bahwa satu-satunya sumber hukum dalam undang-undang yang dianggap
cukup jelas, lengkap, berisi semua tanggung jawab dan sebagainya. Artinya di dalam legisme itu secara undang-undang sah-sah ya. Jadi eh, dasar hukumnya jelas. Belum ada teks yang lain atau perubahan yang lain. Legisme ini berpendapat kedudukan hakim adalah pasif. Hakim hanya trompet undang-undang. Wis sapa unine undang-undang siku. Artinya masukkan secara konkret dalam peraturan perundang-undang. Sedangkan aliran Gregis Jurisprudence, aliran ini masih berdasarkan pada ajaran legis, tetapi berusaha memperbaiki kelemahan yang ada dengan mengajarkan bahwa undang-undang memang tidak lengkap, tetapi dapat memenuhi kekurangannya sendiri, sebab undang-undang punya daya artinya peraturan itu bisa juga berkembang. Misalnya, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Ya salah kan? Salah. Tapi kalau mungkin di rumah ada yang sakit, atau di rumah ada hajatan, atau sudah berangkat ternyata bani bocor, pas gak ada duit bisa. Yang ngenteni nelpon perusahaan enten, dia mendeng nyekatkan cari sakit tekane. Akhirnya telat gak mlebu kuliah. Salah enggak? Kita nggak tahu yang terjadi seperti apa. Tetapi kalau dilihat secara legis, Anda tidak masuk. Tapi kalau dilihat faktanya, bisa juga undang-undang bahasa hukum itu cenderung berkembang, meluas. Ini ngomong alasan itu kan sangat luas ya. Kenapa kamu kemarin nggak masuk? Ngeten ya Pak. Itu lo nggih pun budal Pak. Terus kan ragusan kok di telepon kalian Mbak. Bahwa ibu gerak itu lo bangsul mana ya Pak? Apa salah gitu. Nah, terus kamu gak ngabari ke kampus. Wah bingung Pak. Loh ya piye. Atau bisa juga sampai ditanya diam saja. Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Bahaya. Nah, Gregis jurisprudensi itu bisa juga penafsiran berbeda. Oh, ini berarti ada yang bulat. Gak bisa pastikan. Alasan ini ternyata begini. Ini loh. Ketika ditelepon kan loh. Masa pun berangkat kuliah kok Pak? Ibunya yang Pak. Bu, ini loh di kampus tidak ada. Loh masa sih tadi berangkat kok izin saya. Oh, iya Pak. Bapak saya tanya ke temannya. Ini Nunik masuk enggak? Boten ya Bu. Loh nanti anakku ini. Akhirnya ibu marah-marah. Gak taunya motornya rusak. Akhirnya mampir nang ini koncornya gak ngabari yang di kampus, gak ngabari yang di rumah. Nah, itu berarti perlu pendalaman publikis. Ada aliran interest jurisprudence. Aliran ini mengatakan bahwa undang-undang tidak lengkap, bukan merupakan suatu-satunya sumber hukum. Masih ada sumber hukum lain, hakim menemukan hukum. Disebut ajaran kebebasan hakim. Jadi ini pasal itu misalnya, yo sakjane arek iki bisa diputuskan salah karena dia membunuh. Tapi ada pasalnya. Loh, dia kan mempertahankan diri atau mempertahankan hartanya. Misalnya, tiba-tiba Anda berjalan, ada seorang copet mau ambil handphone sampai. Terus Anda berebut, ternyata di belakang Anda ada sebuah tongkat. Kamu buat mukul, dah, sampai kena TNR. Das, kena TNR. Terus, ya apa yang itu? Maka hakim harus memutuskan apa?
Sebab keluarga korban menuntut melakukan pembunuhan. Loh, dia membunuh karena dia mencuri HP saya. Aku ya refleks tak serang aja. Ngono sak ngarep ono pentung ya tak wentung ndase. Tiba kepalanya pecah rek. Atau bisa juga terjadi kecelakaan. Kemudian ada aliran sosiologis. Undang-undang haruslah dihormati. Hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, tetapi kebebasan tersebut masih di dalam kerangka hukum. Misalnya yang terjadi yang sampaikan tadi, sing nyopet iku koncene aku sih sampean kok nyopet barang. Lah piye aku dijalui anakku bayar kuliah burung iso ya. Dari deadline tanggal 15, saiki tanggal 13. Makanya aku nyopet ke ahli ya, akhirnya disikat untuk kematian mbak ya. Ya kurang pengalaman. Jadi saya ditutup koyok masak. Nah, hukum keadilan seperti apa? Keluarga yang nuntut piye sampean mateni bapak mbak ngono piye. Jadi aku lu gak sengaja jadi bapak sampean lo nyolong HP ku lho piye. Untuk menemukan hukum, hakim harus mencari dalam kebiasaan di dalam masyarakat. Menggambarkan adanya pendemokrasian atau pensosialisasian dari sosiologis itu berpandangan secara umum di polling di masyarakat sepakat yang mana misalnya atau pendapat masyarakat seperti apa. Nek hakim memutuskan bersalah, lo aku sing kelangan HP, memang ngepur ya gak sengaja kematian, masuk. Ya sama halnya, Anda ingat nggak kasusnya guru di NTT yang melaporkan kepala sekolahnya atau memviralkan kepala sekolahnya terkait tindakan-tindakan yang tidak asusila. Di sisi lain, ya bener ya harus dikatakan. Tapi secara etika, ya ojo mulai eling nopo, ojo langsung diviral lo kan. Tapi sekadung ya piye. Akhirnya tuntut-tuntutan. Siapa sih kesalahan itu? Ternyata kemarin kan malah yang viralkan yang salah. Akhirnya masyarakat nggak terima. Sampai urunan koin untuk mendukung ibu guru. Oh, kepala sekolah bajingan ini saling. Tapi putusan hakim salah. Yo iya rek itu. Nah, ini belajar dari hakim. Ngomong interpretasi memang disinilah seorang hakim itu harus punya kecerdasan. Kadang hakim itu ya menungso. Ngomong keadilan yo mengkutunya ya kau no keadilannya ya pasti ada sesuatu yang ada sesuatu yang mungkin barangkali bisa diterima oleh keadilan sejati keadilan sosial. Tapi nih ngomong hukum formal ya bisa juga kasus itu yang salah di penjara buat laku di Roma Irama ya